Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bihani Punwida dan selaku pengasuh dan direktur Pondok Pesantren Al-Qur'an Super Melati Banihida, yang saya hormati kepada Miss Yuyun dan Miss Alfi selaku kepala madrasah Al-Qur'an Larai Banihida, dan yang saya sayangi juga kepada kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mu'alifuddin Mustafa. Saya akan mempresentasikan yaitu pelajaran IPA tentang pengertian zat perubahan kelas 7. Yang pertama di cabang pertama itu ada apa? A, yaitu ada wujud zat model partikel. Yang pertama itu padat. Padat itu memiliki partikel yang rapat. Berarti padat itu memiliki partikel yang rapat, berdekatan dan bergerak dengan amplitude itu kecil. Berarti padat itu memiliki partikel yang rapat, terus bentuk volumenya itu padat dan tetap. Berarti bentuk volumenya itu padat dan tetap, konstan karena partikel saling terikat erat. Karena dia itu bentuk volumenya padat dan tetap karena saling terikat erat. Karena padat itu kan misalnya kayak diikat erat ya, misalnya padat itu misalnya batu diikat itu kan tetap konstan karena partikel sangat terkait erat. Yaitu partikel berinteraksi kuat, yaitu partikel padat berinteraksi kuat sehingga mereka sulit untuk berpindah dari posisi semulanya, karena padat itu ya padat di tempat sendiri. Itu cair, yaitu partikel longgar dapat mengalir. Cair itu partikel longgar yang lebih longgar dibandingkan dengan padat dan yang dapat mengalir. Berarti partikel cair ini longgar dan dapat mengalir dan lebih luas dibandingkan padat karena dia itu bisa menyebar ke semua alam. Terus yaitu mengikuti bentuk benda. Nah, ini juga bentuk cair ini untuk wadah tempatnya berata, namun volume tetap konstan. Bentuk cair mengikuti bentuk benda, wadah tempatnya berada. Berarti cair ini mengikuti, misalnya kalau kita ada air, terus airnya itu dikasih ke dalam botol atau ke dalam galon, itu kan mengikuti bentuknya. Terus lebih lemah dari padat. Iya, lebih lemah dari padat karena air itu ya lebih lemah dari padat juga. Daripada partikel padat, memungkinkan mereka untuk mengalir dan mengisi ruang yang tersedia. Terus yaitu gas itu bergerak bebas. Gas juga itu dapat bergerak bebas juga, memiliki bergerak bebas dengan energi kinetik yang tinggi. Gas itu bergerak bebas, misalnya kita memiliki tabung gas itu kan geraknya bebas ya. Terus ada gas angin juga dan gas lain-lain sebagainya. Terus itu energi yang cukup, bentuk volume dan mengikuti bentuk wadah tempatnya berada karena partikel gas memiliki energi yang cukup untuk mengatasi gaya tarik menarik. Nah, gas ini juga mengikuti bentuk wadahnya juga ya. Misalnya kalau gas bentuk wadahnya gas bentuknya segitiga ya, mengikuti bentuknya segitiga. Terus yaitu bergerak bebas juga, dia bergerak bebas. Oke, cabang yang kedua yaitu perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat yaitu misalnya meleleh dan membeku. Nah, meleleh dan membeku itu misalnya meleleh padat ke cair itu artinya meleleh. Gimana kok bisa padat ke cair itu artinya meleleh? Contohnya yaitu seperti es batu. Misalnya kita kan mempunyai es batu. Nah, es batu itu kan padat ya, partikelnya itu kan padat. Terus kita taruh di suhu yang rendah banget, misalnya di suhu 50 Celcius atau berapa gitu, pastikan dia langsung mencair karena padat mencair itu hasilnya meleleh. Terus kan tadi kan meleleh dan membeku. Terus yang membeku itu pengurangan energi panas. Nah, berarti kalau membeku itu kebalikannya ya, berarti pengurangan energi panas, yaitu semisal kita punya es batu. Nah, es batu kita kan mau bikin es batu, terus itu kan belum dingin, terus kita masukkan ke kulkas, itu kan itu namanya pengurangan energi panas dan penambahan energi dingin. Terus ada juga yang menguap dan mengembun. Menguap itu misalnya cair ke gas. Nah, cair ke gas itu misalnya gimana? Misalnya kita lagi masak air, itu kan mesti ditutupnya atau di samping-sampingnya itu kan ada kayak air gitu ya, itu yang dinamakan menguap. Kalau mengembun itu gas ke cair itu misalnya kita itu punya tanaman. Nah, tanaman misalnya kalau pagi-pagi kan itu kan ada embunnya. Nah, itu gas ke cair karena tanaman itu juga mempunyai gas juga kayaknya. Itu leleh dan
menyumblim dan mengkristal. Menyumblim itu gimana? Kalau padat gegas, menyumblim itu padat gegas. Misalnya kalau di luar negeri kan ada kayak salju gitu ya, kalau dicampur gas itu nanti jadinya dia mengkristal. Adapun juga ya kalau mengkristal, menyumblim itu padat gegas itu kapur, salah tadi. Salah kapur itu misalnya kalau digesek gitu kan habis. Nah, itu artinya menyumblim. Terus kalau mengkristal itu yang tadi, kalau di luar negeri ada itu berarti artinya mengkristal. Terus leleh dan mendidih. Leleh itu suhu zat kepadat, berarti kalau leleh itu suhu zatnya itu tuh misalnya naik terus dia turun, yaitu dan kebalikannya seperti itu. Terus yaitu perubahan fisika rumus air dan kimia. Perubahan fisika itu seperti padat, cair, gas dan tidak mengubah apa-apa. Tidak ada zat baru. Siklus air yaitu hidrologi, penting penguapan air. Dan perubahan kimia yaitu mengubah identitas zat ikutan antar atom komunitas. Terus yaitu kerapatan zat. Kerapatan zat itu menentukan massa jenis benda. Berarti kerapatan zat itu menentukan massa jenisnya, yaitu massa persatuan volume, kilogram atau meter. Terus mengapung dan tenggelam, yaitu lebih kecil dan lebih besar. Melayang itu imbang ya. Berarti pokoknya itu sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.